Baik, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Di pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa itu struktur dari teks LHO dan apa materi kemarin? Kaidah bahasa. Ada yang masih ingat tentang struktur dan kaidah bahasanya? Siapa yang masih ingat? Ada yang ingat? Lupa, Pak. Lupa. Ya. Nah, kita apa yang dimaksud dengan struktur teks LHO? Lupa, Pak. Lupa. Jadi yang pertama ada Definisi umum. definisi umum, betul sekali Mas Yoza. Yang kedua ada Deskripsi bagian. Yang terakhir ada Deskripsi manfaat. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok dan nanti tiap kelompok akan mengamati sesuatu yang ada di sekolah ini, baik itu taman, perpustakaan atau bahkan pepohonan yang ada di sekolah. Kantin boleh juga. Jadi kalian akan menuliskan apa itu laporan hasil observasi yang sudah dipelajari kemarin. Untuk sekarang bisa dibagi kelompoknya, berhubung di sini ada berapa orang? Berapa murid? 3, 6, 9, 11 ya. 11. Jadi 2 kelompok beranggotakan 4 anak, yang 1 kelompok 3 anak ya. Silakan bisa membagi menjadi 3 kelompok. Mas Pak Izin yang telah. Dari mana Mas Pak Izin? Dari rumah, Pak. Nggak kehujanan. Kehujanan dikit. Langsung saja membentuk 3 kelompok. Sudah. Yang ini yang laki-laki kurang 1 bisa geser ke sini. Ya. Ayo. Ini duduknya agak mepet ke sini ya. Per kelompok ini. Prediksi dulu. Ini enggak, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang mana? Ayo ke depan, ke depan. Sini kelompok 2 ya. Siap. Yang 1 ini kelompok 2. Baik, kalian sudah menerima lembar tugas kalian ya. Jadi setelah ini Bapak akan menugaskan kalian untuk keluar kelas sekitar 10 menit. Kalian boleh mengamati semuanya yang ada di lingkungan sekolah ini dan jangan lupa dicatat apa saja yang penting dalam mengamati. Yang pertama ada apa saja yang kamu lihat secara umum. Terus yang kedua, apa saja bagian penting-pentingnya dari objek yang kalian amati. Dan ketiga, ada fungsi atau manfaatnya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Silakan. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Sudah. Masih ada 2 menit. Pinter-pinter anak-anak ini. Iya. Jadi, gimana pengamatannya dari luar tadi? Kalian mengamati apa, Mas Yoza? Kita tadi mengamati nyamuk, Pak. Kucing, Pak. Kucingnya ada di mana? Kucing yang ada di kantin. Di kantin. Iya. Mbak Sri Mengamati jeruk, Pak. mengamati jeruk. Kemudian kelompok 3 Perpustakaan, Pak. perpustakaan, betul sekali. Sekarang silakan tiap kelompok menuliskan teks laporan hasil observasinya ya. Ya, Bapak Pak. beri waktu 10 menit lagi. Gimana, ada yang ditanyakan Mas Yuda ke kelompok 1? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum. Kelompok 2 sudah mulai menulis? Sudah. Ada yang dibingungkan atau tidak? Tidak. Jadi perlu diingat ya, kalau menulis teks laporan hasil observasi itu dimulai dari deskripsi umum atau pernyataan umum.
Yang berisi apa? Deskripsi umum itu. Gambaran fisik pak. Gambaran fisik objek yang diamati secara umum. Kemudian ada deskripsi bagian. Isinya apa deskripsi bagian itu? Bagian karakteristik Karakteristik sebuah objek yang diamati. ya, bagus sekali Mbak Sri. Yang ketiga atau penutupnya Deskripsi manfaat Deskripsi pak. manfaat. nanti berisi tentang Manfaat. manfaat dari objek yang diamati. Ya, sudah selesai semua ya. Sudah. Sekarang boleh satu tiap kelompok nanti membacakan hasil penulisannya, kemudian dari kelompok yang lain boleh mengomentari apa yang kurang dan apa yang jadi kelebihannya ya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Pak mau tanya, Silakan. ini nanti untuk penyampaian hasil pengamatannya boleh dibagi setiap kelompok atau satu anak saja? Satu anak saja untuk mempersingkat waktu. Baik pak. Nih, kelompok mana yang mau membacakan hasil penulisannya terlebih dahulu? Kelompok 1, Pak. Kelompok satu. Gimana kelompok satu? Ya. Silakan. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok 1. Yang pertama yaitu yang berjudul kucing, yaitu pernyataan umum. Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer dari kelas mamalia. Berdasarkan makannya, kucing termasuk binatang karnivora karena pemakan daging. Jadi karnivora terlihat dari sumber gigi kucing yang tajam dan bertaring. Kucing Felis catus merupakan kucing piaraan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing jenis ini disebut juga kucing domestik atau kucing rumah. Nama ilmiah Felis silvestris catus atau Catus. Kata kucing biasanya merupakan cukup presentasi dari kelompok 1. Ya, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya penulisannya dari kelompok satu. Ada yang mau menanggapi dari kelompok lain tentang penulisan dari kelompok satu tentang kucing ya, kucing yang ada di kantin pasti gemuk-gemuk. Silakan Mbak Tita. Tanggapannya apa komentarnya? Komentar kelompok 1 yang membahas teks LHO tentang kucing tadi, teksnya sudah memiliki struktur LHO yang jelas yang terdiri dari pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat, serta isinya juga informatif. Terdapat klasifikasi ciri fisik yang unik serta manfaat kucing bagi manusia. Namun teks yang dibawakan kelompok 1 tadi sedikit bermasalah pada konsistensi istilah ilmiah, menggunakan Felis catus, kemudian Felis silvestris catus atau Felis catus, dan deskripsi manfaat terasa terlalu ringkas, hanya fokus pada fungsi penangkapan tikus, padahal fungsi psikologis emosional kucing sebagai hewan peliharaan adalah manfaat utama dan terpenting untuk saat ini. Baik, terima kasih Mbak Tita ya buat komentarnya yang sangat bagus dan menarik. Pokoknya Mbak Tita ini. Selanjutnya dari kelompok 2 atau 3 yang mau membacakan hasil penulisannya. Kelompok 2. Silakan. Siapa yang mewakili? Silakan Mbak Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan deskripsi bagian. Jeruk sendiri memiliki banyak jenis dan setiap jenis memiliki karakteristik tersendiri. Selain berbeda pada rasa, buah jeruk juga banyak berbeda jika dilihat dari bentuk buah dan warnanya. Ada buah jeruk yang memiliki segmen yang bisa dipisahkan, namun ada juga yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun awalnya berasal dari negara-negara Asia, pada perkembangannya sekarang jeruk sudah dibudidayakan di seluruh penjuru dunia karena permintaannya yang sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang menuliskan tentang jeruk ya. Nanti ketemu pohon jeruk di mana? Di halaman. Di halaman sekolah. Iya.
silakan yang mau memberikan komentar. Kelompok 3, silakan. Ya, silakan. Jadi kelompok 2 saya berkomentar, teks ini memenuhi struktur LHO, menyajikan informasi umum dan manfaat dengan baik. Namun deskripsi bagian terlalu umum, tidak merinci ciri fisik jeruk secara spesifik atau seperti kulit, daging atau ukuran yang seharusnya menjadi fokus utama. Terima kasih ya komentarnya. Bagus sekali. Jadi sudah memenuhi dari struktur teks LHO ya. Cuma kurang secara spesifik fisiknya. Itu komentar dari kelompok 2. Itu komentar dari kelompok 3 ya, atau kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Yang terakhir dari kelompok 1 silahkan ya. Kelompok 3 ya, maaf ya. Kelompok 3 silahkan membacakan hasil pekerjaannya. Baik, saya dari materi kelompok 3 akan membacakan kesimpulan dari perpustakaan tadi. Dengan fasilitas dan layanan yang terstruktur, perpustakaan SMA N1 Kediri telah menjalankan fungsinya sebagai jantung literasi sekolah secara efektif. Upaya berkelanjutan dalam penambahan koleksi terkini dan pemeliharaan fasilitas akan semakin mengoptimalkan peran perpustakaan ini dalam mencetak generasi pelajar yang cerdas, informatif, dan memiliki budaya baca yang tinggi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari kelompok 3. Penelitiannya sangat bagus ya, yang mengamati tentang perpustakaan. Pasti sering tahu perpustakaan semua ini kelompok 3. Ya. Ada yang mau berkomentar untuk kelompok 3? Ya Pak, saya Pak. Silakan Mas Rizal. Baik, untuk hasil tugas dari kelompok 3 menurut kelompok 1 sudah sangat terstruktur dan inovatif. Namun kurang menyertakan kritik atau area perbaikan spesifik atau temuan negatif, Pak, yang merupakan ciri khas LHO itu sendiri. Baik, komentar yang sangat bagus ya dari Mas Rizal. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Rizal. Jadi begitu ya, untuk teks LHO itu tidak hanya menuliskan sisi positifnya saja, tapi sisi negatifnya dari objek yang diamati juga harus dituliskan. Kalau sisi negatifnya yang di perpustakaan tadi apa yang tidak dituliskan oleh kelompok 3? Kira-kira apa? Sisi negatifnya ya mungkin perpustakaannya terlalu bising, Pak. Terlalu bising. Ya. Kemudian ada yang mau menambahkan? Kalau pengamatan dari kelompok 3 sisi negatifnya, ya bukunya ada yang berdebu juga ya dari kelompok 2. Ya. Terima kasih sudah menuliskan teks LHO dengan baik. Jadi semuanya sudah mengerti ya tentang penulisan teks LHO, mulai dari struktur dan kaidah kebahasaannya. Nah, sekarang coba kalian refleksikan bagian apa sih yang paling menantang saat kalian menuliskan teks LHO. Kira-kira apa? Pada saat observasi, yaitu mengamati teks objeknya ya. Kenapa bisa sangat menantang? Seru mengamati keluar kelasnya. Ya, mungkin seperti itu ya untuk pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya. Mungkin bisa Bapak akhiri ya. Sekian pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, kurang lebihnya